Di awal film, terlihat seorang pria bernama Tio, ia bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Dalam kesehariannya, Tio ini bergaul dengan teman seprofesinya yang bernama Orson. Mereka sangatlah akrab, bahkan saking akrabnya, Tio tidak sungkan untuk menceritakan kepada Orson tentang aktivitasnya di dalam kamar bersama pasangannya. Di hari itu, Tio mengatakan kepada Orson, jika ia baru saja putus dengan pacarnya. Tio mengaku bahwa dirinya tidak sanggup melayani permainan yang berlebihan dari sang pacar. Di waktu yang lain, Tio diberitahu oleh atasannya, jika ia telah direkomendasikan menjadi seorang supervisor, semua itu berkat kinerja Tio yang memuaskan, namun jadi atau tidaknya ia diangkat menjadi supervisor, semua itu tergantung pada keputusan general manager yang bernama Bianca. Lalu saat jam makan siang, Tio tak sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Ivy di restoran hotel. Baru sebentar mereka melepas rindu, Tio pun pamit karena ada pekerjaan yang menunggunya. Lalu ketika Tio dan Orson sedang memeriksa CCTV hotel, mereka pun melihat Ivy berada di lantai 12, dan ternyata lantai 12 di hotel tersebut hanya digunakan oleh orang-orang penting. Tio yang merasa penasaran lantas memeriksa kamar yang digunakan oleh Ivy di saat gadis itu sedang pergi keluar. Namun di saat Tio sudah berada di dalam kamar, Ivy tiba-tiba kembali ke tempat itu. Di balik persembunyiannya, Tio pun menyaksikan Ivy dan Bianca si general manager sedang bermesraan. Tio yang biasanya selalu cerita kepada Orson. Kali ini ia pun hanya terdiam. Di saat temannya itu bertanya apa yang sudah terjadi di dalam kamar Ivy, Tio nampak tidak percaya kalau Ivy ternyata suka pada sesamanya. Beberapa menit kemudian, Tio dan Ivy tanpa sengaja kembali bertemu di restoran. Seolah tidak terjadi apa-apa, Tio pun melayani obrolan dari Ivy. Di sana Tio bercerita jika ia baru saja putus dengan pacarnya, dan untuk hubungan berikutnya Tio pun berharap kalau ia bisa sampai ke jenjang pernikahan. Sementara Ivy sendiri mengaku kalau dirinya belum mempunyai pacar dan masih fokus pada pekerjaannya. Obrolan tadi akhirnya mengembalikan keakraban Tio dan Ivy seperti 12 tahun silam. Bahkan di malam harinya, mereka berdua masih asik mengobrol lewat video call, namun di saat sedang asik mengobrol, mantan pacarnya Tio tiba-tiba datang dengan pakaian minim, merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihatnya. Ivy lantas mengakhiri video call tersebut. Di keesokan harinya, di restoran hotel, Tio pun buru-buru menjelaskan kepada Ivy tentang kedatangan mantan pacarnya kemarin malam. Ia menegaskan kalau ia sudah putus, dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua di malam itu. Di sini Tio seolah-olah sedang memberi kode jika ia tertarik pada Ivy. Tapi sayangnya Ivy terlihat cuek dengan penjelasan si Tio. Setelah Ivy pulang, Tio kembali dipusingkan dengan kedatangan mantan pacarnya. Wanita bernama April itu nampaknya masih belum rela diputuskan oleh si Tio. Dengan ekspresi yang gregetan, Tio pun menjelaskan jika ia sudah tidak mampu mengimbangi permainan dari si April. Lalu sebelum pergi, Tio pun sempat mendoakan gadis itu agar mendapatkan pria yang sepadan dengannya. Sementara itu di dalam kamar hotel, Ivy dan Bianca terlihat baru saja selesai melakukan aktivitas bercocok tanam. Di sini Ivy menjelaskan tentang hubungan pertemanannya dengan si Tio. Karena merasa Tio adalah orang yang cukup kompeten, Ivy lantas membujuk Bianca untuk menjadikannya sebagai supervisor. Di sini Bianca pun menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya. Sementara itu di tempat lain, Tio membocorkan hubungan Ivy dan Bianca kepada Orson. Ia juga mengatakan ketertarikannya pada sosok Ivy. Keesokan harinya, Tio dipanggil ke ruangan Bianca untuk wawancara. Di saat bicara dengan Tio, Bianca nampak terkesan dengan visi karyawannya itu. Lalu setelah menyelesaikan sesi wawancara tersebut, Tio diam-diam memoto jadwal Bianca dari komputer sekretarisnya. Tujuannya adalah ketika Bianca sibuk, maka Tio akan mengajak Ivy jalan-jalan. Lalu di suatu hari, hal itu pun terjadi dan Tio membawa Ivy ke sebuah taman. Di sana dirinya pun mengaku jika dirinya suka sesama. Hal itu sudah terjadi cukup lama tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Ivy juga sudah menjalin hubungan dengan beberapa wanita sejak masih duduk di bangku SMA. Di saat itu Tio pun meyakinkan jika dirinya akan selalu ada ketika Ivy membutuhkannya. Dan semenjak saat itu, Ivy dan Tio banyak menghabiskan waktu bersama di saat Bianca sedang sibuk bekerja. Di suatu hari, di saat dirinya sedang merasa sedih, Ivy mengajak Tio ke kamarnya. Di sini gadis itu pun curhat jika Bianca akan segera menikah dengan pria pilihan dari orang tuanya. Jadi selama ini tidak ada yang tahu hubungan mereka berdua, dan Bianca berpura-pura sebagai wanita normal di depan orang tuanya. Akhirnya malam itu dilewati Tio dan Ivy dengan minum-minum sampai Ivy tidak sadarkan diri. Di suatu hari, Bianca tiba-tiba mengangkat Tio sebagai supervisor, namun sebagai imbalannya, Bianca ingin Tio membocorkan dengan siapa Ivy berselingkuh. Wanita itu merasa curiga, karena akhir-akhir ini Ivy agak tertutup kepadanya,
Kesempatan emas itu pun dimanfaatkan oleh Tio untuk mengkambing hitamkan April, mantan pacarnya yang sudah keterlaluan. Ia pun berbohong jika Ivy telah berselingkuh dengan si April, dan tak butuh waktu lama, April yang kebetulan sedang menginap di hotel tersebut langsung diusir oleh Bianca. Teror yang dilancarkan April kepada Tio selama ini ternyata hanya sandiwara belaka. Semua itu dilakukannya agar Tio trauma dengan wanita dan berganti haluan jadi menyukai pria. Misi tersebut dijalankan oleh April bersama Orson, teman akrabnya Tio sendiri. Dan ternyata selama ini Orson diam-diam menyukai Tio, dan meminta bantuan kepada April untuk menerornya. Semakin dekat hari pernikahan Bianca, maka makin galau pula Ivy dibuatnya. Di saat seperti itu keberadaan Tio seolah menjadi pelampiasan bagi Ivy. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melakukan aktivitas bercocok tanam, layaknya sebuah hubungan antara suami istri. Berhubung Ivy sudah tidak mau menemuinya lagi, Bianca pun mengirimkan pesannya lewat si Tio. Ia mengatakan jika pernikahannya dibatalkan. Bianca juga menambahkan, kalau dirinya sudah tahu kalau Tio ada hati pada Ivy. Meski begitu ia tetap menaikkan jabatan Tio karena ia ingin melihat Ivy bahagia. Ketika mencintai seseorang bukankah kau juga ingin melihat ia bahagia? Oleh karena itu, Bianca siap melepaskan Ivy untuk si Tio. Apa yang dikatakan Bianca tadi? Kemudian ia ceritakan kepada Orson. Seketika Orson merasa tertampar dan mengajak April untuk berhenti meneror Tio. Sementara Tio sendiri makin sadar, jika hati Ivy bukanlah untuknya, melainkan untuk Bianca. Oleh karena itu ia memberikan dukungan kepada Bianca untuk memperjuangkan hubungannya kepada Ivy. Meskipun wanita itu tidak bisa memberikan sebuah keluarga untuk Ivy, tapi bersamanya lah, Ivy bisa bahagia. Dengan penuh lapang dada, Tio mengantarkan Ivy untuk bertemu dengan Bianca. Dan akhirnya dua wanita cantik itu pun kembali berbaikan. Film ini akhirnya ditutup dengan scene di mana Tio mulai bekerja sebagai supervisor.